Pertanyaannya, kenapa harus ke army gitu loh? Wah, pertanyaan bagus sekali, Nom. Iya. Ketika kita harus mendukung dua pasangan, saat ini kan kita tentu sudah tahu nih peta kekuatan masing-masing. Iya. Kami sudah punya rumusan sih dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi dengan Om WP di podcast Om WP. Beberapa hari ini kita istirahat. Bukan karena ada persoalan lapor-melapor ya, bukan. Disebabkan karena memang ada perangkat kami yang kami perbaiki. Malam ini saya menghadirkan kawan-kawan dari Kaula Muda yang tentu saja mereka adalah Kaula Muda for Army. Mereka adalah pendukung-pendukung Ardiansa Sulaiman dan Mah Yunadi di Pilkada tahun 2024. Memang banyak yang bertanya, apakah podcast ini masih bisa berlanjut? Saya bilang insya Allah berlanjut. Karena podcast ini adalah bagian daripada konten kreator. Jadi kalau ada yang menyatakan harus ada izin, ya perlu diperiksa otaknya dulu lah. Oke, baik. Saya perkenalkan tamu saya malam ini. Irfan Taka. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Beliau adalah pengawas daripada kelompok Kaula Muda yang ada di Kutai Timur. Kemudian Pak Yunus. Siap. Ketemu lagi kita. Dulu kita podcast sama-sama ya. Betul sekali, Om. Waktu itu ASKB. Sekali. Podcastnya lancar. Lancar. Alhamdulillah. Tidak ada yang lapor-melapor kan? Tidak ada. Hehehe. Nah ini nih, Ketua Kaula Muda. Mas Anjas Pratama. Siap, Om. Anak muda itu harus suaranya agak keras biar didengarkan penonton gitu loh. Siap. Walaupun habis kerja misalnya di perusahaan kan baru keluar harus tetap semangat. Hidup ini harus kita hadapi dengan semangat karena hanya orang bersemangat lah yang bisa mengalirkan hal-hal yang positif kepada orang lain, bukan mengalirkan hal-hal yang hoax kepada orang lain. Sudah berapa anggota sekarang, Jas, di Kaula Muda ini? Sekarang itu anggota sekitar 160-an. Itu yang aktif. Kalau yang betul-betul aktif kan kami ini terdiri dari beragam pemuda yang bekerja ya. Iya. Jadi ada yang bekerja. Jadi kalau dibilang aktifnya itu nggak segitu, nggak sampai 160. Tapi iya. mereka tetap datang, silih berganti gitu. Sudah berganti ya? Ya, jadi kayak yang shiftnya lagi off dia datang gitu. Iya. 160 ini luar biasa ini. Itu kan yang terdata, tetapi yang tidak terdata lebih banyak lagi. Lebih banyak. Karena saya tadi ngobrol sama pengawas itu. Itu lebih banyak Om sebenarnya Om. Iya kan? Itu yang masuk ke dalam grup itu. Yang masuk dalam grup. Ya, 100 Iya. Yang di luar grup Yang di luar grup nggak tahu, nggak terhitung tuh. tidak terhitung ya. Nggak bisa dihitung. Luar biasa. Ini bahaya nih kekuatan anak-anak muda ini. Justru orang-orang yang tidak terhitung itu yang berbahaya sebenarnya. Lebih berbahaya dari pedang yang ada di depan kita. Yang tidak dilihat itu yang justru tidak berbahaya. Seperti gerakan yang dibangun oleh Kaula Muda Kutim ini yang sebenarnya dipelopori oleh Irfan Taka sebenarnya. Hanya beliau tidak mau menempatkan dirinya sebagai ketua di situ. Ini ada proses kaderisasi sehingga ditempatkanlah Anjas dan teman-teman sebagai pengurus inti daripada kelompok Kaula Muda ini. Kelompok Kaula Muda ini merupakan sebuah organisasi yang mana mereka berhimpun karena mereka sudah mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Tentu saja mereka tidak bisa datang begitu saja, masuk begitu saja. Ada proses yang mereka lalui dan proses itu ada di tangan pengawasnya sebenarnya. Ini Pak Pengawas nih. Siap. Pan, Siap. tadi disampaikan itu bahwa banyak teman-teman kita, anak-anak muda kita yang
sebenarnya bergabung di kelompok organisasi ini. Nah, setiap malam juga itu kalau saya intip itu di tempat Irfan itu banyak sekali orang-orang itu. Apa tujuan mereka datang di rumah Irfan sebenarnya di daerah Kampung Tator itu? Siap, izin menjawab ketua, saudaraku Yunus dari SPSI. Sebuah kebanggaan lagi ya untuk kita bisa hadir di podcast Om WP ya, dari sekian lama ya, mungkin di SKB dulu kita hadir ya, ketua SPSI. Ya alhamdulillah sudah mungkin kurang lebih 1 tahun lebih saya mencoba mendirikan Kaula Muda ini, Om. Ya. Hingga saat ini masih berjalan. Nah, kemudian saya tunjuk Anjas sebagai ketua Kaula Muda. Ya. Nah, alhamdulillah saudara Anjas ini juga terdaftar atau terdata di PT Pama Persada. Oh, Ya, jadi beliau ini karyawan lah. karyawan ya. Dengan membagi waktu bagaimana berorganisasi, kemudian bagaimana dia juga harus bekerja. Iya. Ya alhamdulillah sejauh ini ya dapat lah ya. Karena memang peran Kaula Muda ini betul-betul sangat menonjol sekali, Om. Ya, seperti yang saya sampaikan dulu, Kuta Timur ini kota tambang, ya. Yang apalagi kita di utara ya, merupakan ya kita bisa katakan sebagai ring 1 lah. Ya karena memang KPC sebagai ownernya atau tuan tanah nih di sana, ya minimal kita jangan sampai jadi penonton lah. Iya, iya, Ya. iya. Jadi kita harus menjadi bagian sebagai karyawan yang ada di sana. Bahkan sebagai sebuah perusahaan besar, KPC juga memiliki kontraktor yang sangat banyak juga, Om. Iya. Ya. Maksudnya kontraktornya Subkonnya. Oh, subkontraktor Ya, yang ya. bekerja di KPC. Bekerja ya? di KPC. Oh, iya. Jadi kebetulan ya seperti PT Pama tempat Anjas sendiri bekerja, TIS mungkin ya. Nah kemudian Liber, dan banyak lagi lah, Om. Ya. Nah di sini bagaimana kami bisa mengkolaborasikan pikiran Iya, iya, iya. bahwa ya mungkin saya juga kan bagian daripada pemuda juga dulu Iya, iya, aktif. Nah jadi bagaimana saya bisa melakukan pendekatan dengan perusahaan ya sekiranya anak muda ini betul-betul jangan jadi penonton, akan tetapi mereka harus diperhatikan ya, skala prioritas lah Iya, untuk iya. mereka. Jadi saya pun datang ya kebetulan aktif di berbagai organisasi daerah, Om ya. Iya, iya. Nah jadi waktu itu saya sudah betul-betul membuat kerjasama lah, kolaborasi lah secara emosional tuh hingga saat ini masih kita jaga. Alhamdulillah saya teruskan ke Anjas Iya, iya, iya. dan teman-teman Kaula Muda. Nah jadi anak-anak Kaula Muda ini sudah memberikan perannya kepada pemuda-pemuda yang banyak yang nganggur nih, Om. Iya. Ya kan, banyak yang nganggur. Dan mungkin kita bisa lihat di jalan-jalan ada anak muda yang ngurir tuh, Iya. ya. Kalau kita lihat potensi sekali usia mereka. Nah, kita tanya mereka kenapa mereka ini kok nggak mau kerja kah di perusahaan? Ya bukan nggak mau kerja sebenarnya, karena memang sulit, Om. Untuk tembus kerja di perusahaan itu sulit sekali dengan persaingan. Kemudian juga nih mohon maaf ada juga yang oknum-oknum yang memungut biaya dan lain-lain kan gitu. Nah, di sini tujuan mulia dari Kaula Muda ini saya tekankan memang kepada mereka bahwa kalau kita memang mau membantu anak muda Sangatta, itu harus dengan ikhlas, tanpa pungutan, ya. Dan mereka menjalankan, Om. Alhamdulillah hingga saat ini sudah mungkin ratusan sudah, Om, yang teman-teman Kaula Muda yang sudah kolaborasikan lah dengan perusahaan-perusahaan yang ada. Iya. Mungkin seperti itu. Berarti Bung Irfan ini melihat tantangan yang dihadapi para pekerja-pekerja kita khususnya di Kota Sangatta ya, ring 1-nya yang Bung Irfan katakan tadi. Tantangannya itu satu, mereka agak malas untuk ikut bertarung masuk ke perusahaan itu disebabkan karena
ada oknum tanda petik Betul. menjadikan itu sebagai tempat apa mencari kehidupan. Iya. Katakanlah misalnya saya mau masuk di sebuah perusahaan, diminta uang duluan. Iya. Itu Betul. yang terjadi. Betul. Ada yang DP, Om. Ada yang DP. Iya. Nah, kalau yang digagas oleh Irfan ini apakah pakai uang atau pakai apa nih? Tidak. Jadi kami mencoba sistemnya selektif dulu, Om. Oh, Jadi tidak semua anak muda kita rangkul. iya iya iya. Kami juga melihat potensinya ya, Iya, potensi, iya, iya. kemudian kemauannya Mhm. dan lain-lain ya, Iya. termasuk semangatnya juga kita pasti akan lihat. Mhm. Jadi kita selektif dulu. Nah kemudian teman-teman ini ketika sudah menemukan pemuda ini ya yang keinginan dia mau kerja ya, kemudian juga dia dibatasi dengan finansial, tidak ada kesanggupan loh Om, ya, untuk bayar. Ya paling kecil 8 juta loh. 8 juta ya? Iya, iya kan? Ada lebih mungkin ya. Iya, iya. Nah, Pernah jadi saya dengar itu sampai 20 juta. ya betul. Betul Tapi sekali. tidak masuk. Tidak masuk. Nah, itu kan jadi dampak buruk ya. Mungkin Iya. apalagi kalau kita bawa nama organisasi kan Iya. jeleknya organisasi kita sendiri. Iya, iya. Gitu loh. Nah, jadi saya tekankan memang untuk ketua dengan pengurusnya bahwa ketika kalian melakukan rekrutmen ya untuk pemuda-pemuda itu betul-betul kita harus selektif dulu. Mhm. Jangan sampai juga si pemuda ini kita bawa ujung-ujung nanti kasih malu kita. Iya 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 iya. Tidak iya. menjaga nama baik kita kan gitu. Ini kita sudah tolong kemudian tidak dipungut biaya dan Iya. lain-lain. Nah, nanti berulah Iya, iya, malas-malasan. Nah, tentu kita juga harus tekankan Om terkait performanya, ATR-nya, ya standar SOP perusahaan lah Om yang Iya, harus iya. dijaga memang kan. Nah, karena ya tadi kita perusahaan ini kan bukan milik kita kan gitu. Bener. Nah, tentu kita harus betul-betul menekan anak-anak ini agar dia memahami itu dulu. Gitu loh. Nah, setelah itu ketika dia sudah sadar dan dia sudah siap, baru kami sounding Om. Oh. Ya, jadi kami sounding ke perusahaan yang ada ya, Iya, yang ada ini. Ya, entah ke Pama, entah ke Intek, entah ke Transkon, entah kemana yang mana ada peluangnya Om. Ya. Nah, jadi dampak dari kami tadi menjalin komunikasi dengan kawan-kawan perusahaan ini, terkadang kami juga diinformasikan Om. Iya. Ya, karena kita nggak tahu ya seperti apa, ada yang diumumkan, Iya. dipublikasikan, ada yang tidak. Ya. Nah, tapi kalau kita mempunyai hubungan emosional dengan teman-teman di perusahaan, kadang kita, "Woi Bang, ini ada kebutuhan nih, driver mungkin atau dewa kering." Nah, jadi 1-2 orang siapin ya, siap. Jadi kita sudah punya calon pemudanya Om, yang tadi kita sudah siapkan memang. Jadi proses awalnya itu tidak misalnya kan, oh misalnya Pan, aku mau kerja nih. Oh gampang Om, besok langsung masuk tuh. Siap. Jadi ada proses di situ. Ada proses pengujian Betul. mental, Iya, karakternya. penempaan ya, apa Ya. ditempa Ditempa karakternya. karakternya. Tidak, misalnya dia karakternya setiap malam minum tuh. Oh, itu yang kita hindarkan Om. Oh, Karena dampaknya sangat buruk sekali Om. Iya, iya, Apalagi iya. kalau dia umpama keterima, kalau dia sudah ibaratnya candu ya, Iya, iya, itu iya. bahaya sekali. Bahkan pengaruh alkohol tuh mungkin dia bisa ikut ketika masih kerja, mungkin ada pengaruhnya kan bahaya sekali Om. Nah, ketika ada insiden mungkin fatality dan lain-lain, yang malu kan tentu kita Om. Kan gitu. Makanya kami perketat memang ketika kami mulai merangkul mereka gitu. Iya, iya, iya. Jadi tidak serta-merta yang mana kami lihat, oh sana tuh banyak anak pengangguran. Bukan. Tapi memang betul kami selektif memilih. iya. iya. Kalau orang datang ke sekretariat, Om ya, kemarin sekretariat Kaula Muda itu sementara di rumah saya, Om. Alhamdulillah sekarang sudah sudah pindah ke Dayung Poros, Om. Oh, di Parung. Ya, sudah ada sekretaris sendiri. Jadi mau di Dayung sekre sendiri ataupun ke rumah saya itu tiap malam tuh datang terus. Iya, 1-2 iya. orang pemuda tuh siap gabung, Om. Ya. Nah, di sini Om. Jadi kalau kita berbicara masalah politik di sini kami mencoba mencerdaskan dia. Iya, ya. iya, iya. Kenapa sih kalau muda harus berpolitik? Ya tentu. Semua orang harus berpolitik, Iya, tapi iya. politik cerdas, Om. Nah, jadi kami mencoba memberikan edukasi kepada pemuda-pemuda ini. Ketika kami butuh suaranya dia, kami memberikan edukasi, Om. Iya. Ya. Nah, bahkan siapa nih, ya, calon favorit ataupun peluang di mata pemuda yang harus menjadi pilihan dia kan? Kita memang sudah tentu langsung mengajak, Om. Iya. Ya, walaupun ada 2 nih ya, Om ya, mungkin ada 1 dan 2 ya. Jadi kami tidak berbicara salah satunya, keduanya. Jadi kami memberikan pandangan kami, kemudian kami sebagai tim
kami tentu juga sebagai tim itu banyak pertimbangan sekali. Kan itu. Jadi salah satu sosok yang menjadi figur buat kami adalah untuk kepemudaan ini ada di Pardiansah dan Mahinadi. Army. Luar biasa. betul sekali. Ini langkah konkret yang dilakukan oleh Irfan Taka ini dengan adik-adik yang ada di Kawula Muda. Iya kan? Kan banyak tuh orang bilang begini. Kita ngumpul-ngumpul, nanti kan kita diarah-arahkannya di politik. Ya, betul sekali. Diarahkan ke politik itu bagus. Ya. Kenapa anak-anak muda, saya selalu tekankan tuh, kenapa anak-anak muda harus melek politik? Harus tahu politik. Karena kita mau tidur saja itu diatur oleh politik. Ya, Kita mau beli garam saja itu diatur oleh politik. betul. Nah kalau kita tidak tahu politik atau buta politik sama sekali, akhirnya yang akan terjadi nanti kita dipolitiki oleh para politikus busuk. Tapi kita bersyukur di daerah kita tidak ada politikus busuk. Betul. Yang ada hanya tikus busuk. Ya, Kalau dia sudah mati, paling banyak Om. Bahkan bersebaran di mana-mana. oke baik, Van. Saya ke Yunus nih. Siap. Yunus ini kan teman juga nih. Betul. Beliau sudah lama di perusahaan. Ya. Yang kita mau gali sebenarnya dari Bung Yunus ini adalah persoalan-persoalan anak-anak muda Siap. yang biasanya ikut di sebuah perusahaan tuh. Siap. Persoalan-persoalan apa saja yang ada di dalam tuh. Sehingga nih, agar supaya anak-anak muda kita di luar, ya kan, paham kalau saya masuk kerja di KPC, kalau saya masuk kerja di PAMA misalnya atau di subkon lainnya, mental saya harus bagus tuh. Jangan sampai masuk di perusahaan membawa botol, Ya, ya kan? tuh. Isinya minuman keras. Nah, pengalaman Bung Yunus selama 15 tahun di perusahaan itu, persoalan-persoalan seperti ini apakah pernah ada terjadi atau gimana tuh? Siap Om. Sebelumnya terima kasih Om. Ini yang kedua kalinya saya hadir di podcastnya Om WP. Iya, iya. Ya jauh sebelumnya saya juga dulu pernah hadir di podcastnya Om WP dengan Kanda Irfan juga waktu itu dengan mungkin nuansa yang berbeda. Iya. Dan kami sekarang ketemu lagi dengan suasana yang sama walaupun sekarang kami berada di Squad Army yang memang untuk mendukung Pak Ardiansah. Iya. Jadi mungkin yang disampaikan Om WP terkait masalah-masalah yang memang ada, ya itu tidak kita pungkiri bahwa kemudian memang seiring dengan berjalannya waktu dan zaman, apalagi kemudian ini masuk dalam revolusi industri 4.0, ya, suka tidak suka anak-anak muda atau kaula muda yang siap atau tidak siap masuk dalam industri kerja juga harus membekali dirinya. Iya. Karena suka tidak suka juga ya teknologi semakin maju. Betul. Nah, jadi kita juga harus membekali diri kita dengan keahlian, keterampilan, karena ya itu satu-satunya kita bersaing. Jadi jauh sebelum itu kita harus membekali diri kita, apakah itu dari tingkat pendidikan formal, kemudian keahlian, keterampilan, bakat dan skill, yang itu memang semakin akan berkompetisi ke depannya. Iya. Jadi mungkin saran dari kami mungkin yang sudah ada di dalam dunia kerja kepada adik-adik ataupun pemuda-pemuda, bekali diri kalian dengan segala macam keterampilan dan kemampuan. Karena dunia persaingan kerja ke depan itu akan semakin ketat. Iya. Dan kita bersyukur bahwa kemudian di zaman Pak Ardiansah ketika menjadi bupati kemarin, ya kan, ada beberapa hal yang kami harus apresiasi. Terkait masalah adanya Perda nomor 1 tahun 2022, kemudian dengan adanya aturan turunannya di Perbuk juga, kita berharap regulasi ini kita akan kawal bersama dan mengawasi agar implementasinya itu betul-betul terlaksana dengan baik. Karena di sini kita berbicara tentang hak bekerja, terutama untuk orang-orang daerah sini. Yang dimana di dalam Perda dan aturan turunannya Perbuk itu bahwa 80% itu bisa mengakomodir tenaga kerja lokal. Nah, selain juga bisa mengakomodir tenaga kerja lokal, ya kita juga harus mempersiapkan kemampuan dan keterampilan kita, bukan cuma serta-merta kita istilahnya bergantung pada regulasi. Nah, jadi
Ya kita juga selain regulasi itu yang memperkuat posisi kita sebagai orang daerah sini, Ya. ya kita juga harus membekali diri karena persaingan untuk masuk ke dunia kerja semakin ketat. Betul. Ya, mungkin itu saja Om Epe yang mungkin bisa saya cerita. Luar biasa nih, memang waktu itu kan Pak Ardiansa berjanji itu. Dan ternyata perdanya sudah ada ya. Perdanya sudah terkait dengan 80% tenaga kerja lokal itu diterima oleh perusahaan dan 20% tenaga dari luar. Iya. Hanya kan begini persoalannya, seperti yang Bung Yunus katakan, persoalan klasik sebenarnya yang kita hadapi di Kabupaten Kutai Timur itu bahwa anak-anak lepasan SMA atau SMK itu kadang belum memiliki keterampilan tuh. Ya, sehingga mereka kita mau terampil di mana, sementara apa yang kita dapatkan di bangku sekolah itu tidak sesuai dengan apa yang mereka butuhkan di perusahaan. Betul. Nah, yang menarik itu, ini justru bisa dibaca oleh Pak Mahyunadi. Wakil Pak Ardiansa, calon wakil ya, Iya. calon bupati dan calon wakil bupati 2024. Pak Mahyunadi tangkap itu. Beliau menyatakan di podcast ini bahwa salah satu strategi agar supaya perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur tidak lagi memberikan atau membuat statement yang memberikan alasan susah saya terima kalian tidak punya keterampilan. Jawaban Pak Mahyunadi waktu itu di podcast ini bahwa ya kita akan membangunkan namanya balai latihan kerja, bukan balai latihan kerja yang seperti yang ada sekarang ini, akan tetapi di situ balai latihan kerja plus semua aktivitas yang terkait dengan ketenaga kerjaan itu ada di situ, bukan hanya mekanik, bukan hanya apa istilahnya tuh operator. Di situ bisa juga UMKM masuk, di situ pertanian bisa masuk, di situ apa istilahnya di dalam perusahaan tambang itu segala macam yang dibutuhkan pasar kerja di pertambangan itu disiapkan di BLK ini. Saya bilang ini program bagus ini. Ini jawaban sebenarnya yang selama ini kita teriakan. Kita kan tidak bisa juga menyalahkan perusahaan. Betul loh. Lah kalau misalnya kita mau terima tenaga kerja lokal, akan tetapi dia tidak bisa menyalakan mobil kayak apa? Iya kan? Kan kasihan juga kalau diterima di situ hanya satpam. Iya kan? Di satpam juga sebenarnya juga ada latihan awalnya tuh. Tidak serta-merta masuk sebagai satpam. Nah, terkadang antara kebijakan perusahaan dengan keinginan masyarakat kita itu untuk bekerja di perusahaan di daerahnya terbentur di persoalan keterampilan itu. Dan sudah dijawab oleh Pak Mahyunadi. Mudah-mudahan ARMY memenangkan pertarungan ini, dan saya akan mendorong Pak Mahyunadi itu betul-betul mewujudkan BLK Plus itu. BLK yang tidak dibayar, tidak berbayar maksudnya, ya kan, tetapi gratis. Kalau perlu disiapkan makan dan minumnya di situ, disiapkan gurunya yang profesional. Nah, kalau ini bisa dilakukan oleh pemerintah daerah ke depan ini, tidak ada lagi alasan yang perusahaan-perusahaan mengatakan, kalian tidak bisa terima loh. Kalian tidak punya keterampilan. Nah, ini sudah ada BLK kita. Sudah ada sertifikatnya. Sehingga Pak Mahyunadi menyatakan begini, kalau ini kita bisa jalankan dengan baik, semua tenaga kerja lokal yang mau masuk di pertambangan, yang mau masuk di perkebunan, yang mau bikin usaha, tidak ada lagi alasannya bahwa dia tidak bisa bekerja. Iya kan? Karena ya sudah ada tuh. Yang sekarang ini kan yang kita lihat itu dari luar banyak tuh. Kita tidak salahkan perusahaan. Iya. Namanya perusahaan kan mau untung. Betul. Iya kan? Kalau dipekerjakan di situ tidak ahlinya, gimana tuh? Betul. Disuruh misalnya meledakkan apa tuh istilahnya itu? Blasting. Iya kan? Misalnya jam 7 dia ledakan jam 8, di situ ada mobil lewat, wah hancur perusahaan itu. Betul. Ini perlu juga catatan bagi kita masyarakat lokal ya kan. Kita harus juga memahami persoalan-persoalan yang ada di perusahaan itu. Seperti yang dikatakan oleh Bung Irfan tadi bahwa ya sebelum masuk itu siapkan mental. Ya kan? Jangan sampai di dalam justru membuat persoalan. Iya. Kasihan perusahaan yang sudah menginvestasikan modalnya tetapi tidak dapat untung, malah buntung. Betul. Nah, kembali ke persoalan bosnya ini, Kaula Muda ini. Ya kan? Si Anjas ini. Anjas sudah berapa istrinya? Baru satu. Oh, baru satu. Terpancing dia.
Baru satu, berarti mau dua nih. Jujur dia. Ya jujur ya kan. Ini mudah-mudahan istrinya tidak nonton nih. Ya hati pulang di rumah. Pertanyaannya berapa soalnya? Pulang di rumah itu ditutupkan pintu. Ini baru satu katanya, berarti mau dua nih. Ini bercanda Bu ya. Apakah teman-teman di di Kaula Muda ini memang mereka sudah dibekali keterampilan sehingga nanti mudah didorong masuk oleh pengawas atau struktur pengurus di atasnya tuh, sehingga bisa diterima oleh perusahaan? Jadi betul Om WP, di Kaula Muda ini kita menerima semua pemuda sebenarnya. Iya. Tapi di dalam saat sudah masuk itu ada proses memang yang seperti dijelaskan oleh Pak Irfan tadi. Iya. Kita memproses pemuda-pemuda yang masuk itu seperti kita lihat dulu memang niatnya. Kemudian setelah kita lihat niatnya ternyata orang ini aktif memang pengen bekerja. Iya. Kita ajarkan mereka. Oh. Seperti apa caranya, kayak apa sih di dunia perusahaan itu seperti apa ya kan, kita ceritakan, kita kasih tahu di perusahaan itu seperti ini, jadi kita perlu mempersiapkan mental seperti ini dan seperti ini. Sebelum kita mendorong masuk ke perusahaan orang-orang tersebut, kita mengajari juga caranya, seperti misal saat interview itu seperti apa sih kita harus bersikap, kita harus seperti apa sih cara menjawabnya, supaya kita juga Kaula Muda tidak malu saat kita mendorong ke perusahaan lalu dibilang, loh ini kok dari Kaula Muda gini kah orangnya, nggak ada manunya kan. Tapi kalau kita mendorong orang yang sudah kita didik duluan, saat masuk ke perusahaan pun bakal senang. Jadi kita ajarkan seperti bagaimana dia interview, bagaimana nanti psikotes, bagaimana cara saat ingin MCU, bagaimana apa yang dipersiapkan dan lain sebagainya seperti itu. Termasuk kayak tergantung ininya ya, kalau kita di dalam ini misalnya dia dipanggil sebagai operator nih dari perusahaan, kita bakal memanggil anggota kita yang operator juga sebagai senior mereka yang mengajari. Ya seperti itu. Ini luar biasa ini. Jadi ada transfer ilmu. Betul. Di antara mereka. Iya kan? Jadi senior-senior ini menjadi guru nih. Jadi guru. Ini luar Gratis biasa. itu. Dan itu tanpa dipungut biaya itu. Tanpa dipungut biaya. Iya. Sayang umur Om sudah. Oh jangan ketawa. Umur Om ini baru 36 tahun, Bro. Iya kan masih muda. Iya, beda sedikit saja dengan umurnya kan. Baru 36 tahun. Tetapi ada pantun seperti gini, Van. Siap. Iya kan. Tua keladi. Cakep. Biar tua akan tetapi selalu mengumandangkan army di media sosial. Wih. Cakep. Bukan hoax ya, Om? Bukan hoax. Ya memang kita bicarakan army di sini. Ya, betul. Kita kan tidak membicarakan yang lain. Betul. Dan kita juga tidak mau menjelek-jelekkan pasangan lain. Ya. Karena belum tentu juga kita baik. Betul. Kalau kita dijelekkan orang lain, berarti dia yang jelek. Benar sekali. Iya kan? Betul. Kan biasanya begitu. Iya. Kebanyakan ya, contoh perempuan jelek. Perempuan jelek gitu ya. Iya. Mohon maaf ini. Iya kan? Terus selalu apa itu? Ngerumpi padahal Memang jelek memang. memang jelek. Tapi kalau pula perempuannya cantik, iya kan? Tidak mau ngomong-ngomong sembarang Iya, itu. betul. Attitude-nya ada. Ada attitude-nya. Iya. Iya kan? Biar tinggi sekolahnya, iya kan? Sampai S2, S3, S tontong, tetapi attitude-nya tidak ada, ya tetap juga kelihatan. Dia sekolah hanya sebagai bukti bahwa dia bersekolah, tidak pakai pikiran gitu loh. Iya. Kan banyak begitu tuh. Banyak sekali, Om. Banyak kan? Iya. Nah, masa dikalah oleh Kaula Muda ini yang betul-betul ingin mendorong kawan-kawannya. Nah, ketika datang di Kaula Muda, mereka ada transfer knowledge, transfer ilmu. Iya kan? Luar biasa. S1 aja, S2 nih. SMA aja. S3 berarti kan? Coba tuh. Mereka SMA aja tapi dia punya pikiran. Betul. Ada juga yang S2 tapi tidak ada pikirannya tuh. Iya kan? Terlalu banyak makan es tontong waktu sekolah, waktu kuliah. Pan. Siap. Kan ini kita bicara army. Ya, Om. Kita masuk ke army. Kita kan punya sejarah tuh. Saya, Irfan, Pak Yunus ya, Bung Yunus. Betul. Kita ini adalah pendukung ASKB. Betul. Ardiansa Sulaiman KB di tahun 2020. Betul. Pertanyaannya, kenapa harus ke army gitu loh? Wah, pertanyaan bagus sekali, Om. Iya.
kan ini memang nih aturannya Om. Iya. Ketika kita harus mendukung dua pasangan, saat ini kan kita tentu sudah tahu nih peta kekuatan masing-masing. Iya. Kami memang sudah punya rumusan sih dulu. Nanti nih kalau ASKB duduk nih menang, otomatis Pak KB itu tidak mungkin lagi ke 02 wakil bupati. Iya. Bahkan akan jadi lawan calon bupati. Iya. Siapa calon bupati? Ya mungkin kalau bertahan Pardiansah. Iya. Dan tidak salah, kan gitu. Dari awal sudah dianalisis nih. Sudah dianalisis. Iya. Nah, jadi memang sebuah keputusan yang sulit ya, karena kita juga sama-sama pada tim yang sama. Iya. Kan gitu. Tetapi untuk melihat itu Om, mungkin ya kami menerawang Om. Ya, kemudian kami juga berdoa. Iya. Dibukakan akal dan pikiran kami ya. Memang semua putra terbaik tim lah nih Om ya. Baik Pak Diansah ataupun Pak Kasmidi Bolan. Iya. Nah, ini ikonnya Sangatta lah ya. Betul. Betul-betul prestasi yang bagus kedua-duanya. Tapi untuk memilih itu sulit Om. Ya. Di samping perjalanan waktu, saya sendiri langsung menetapkan hati saya ke Pardiansah. Alasan saya kenapa harus ke Pardiansah? Mudah-mudahan Pardiansah ke depan bisa jadi calon gubernur. Wih, luar biasa ya. Iya. Kemarin ketika di SKB sudah mikir ini pasti berpisah nanti ini. Betul. Akhirnya dikasih petunjuk oleh Tuhan mendukung Pardiansah Sulaiman. Pardiansah selamat. Kalau Bung Yunus gimana? Ya Kan memang pasti ada alasan tuh. Kenapa harus memilih Ardiansah Sulaiman dan Pak Mahyunadi? Ya memang benar Om. Ketika 2020 kemarin kan ya kita hadir juga di podcastnya WP dan Irfan Taka, dan saat itu kami bergabung di dalam skuad ASKB. Iya. Dan saat ini kami juga bergabung lagi tapi di dalam skuad Army. Iya. Mendukung Ardiansah dan Mahyunadi. Ya memang pasti akan butuh perjalanan dan waktu ya, dan ada proses bagaimana kita bisa memilih figur dan calon untuk bupati ya kan, dan wakil bupatinya. Ya mungkin secara pribadi mungkin kita akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Ya kalau secara pribadi saya melihat mulai dari figur, kemudian elektabilitasnya, etikabilitasnya, dan bahkan sampai istilahnya kita berbicara secara general ketika Pak Ardiansah menjabat sebagai bupati, banyak prestasi yang ditorehkan. Iya, Pak Ardiansah menorehkan banyak prestasi. Ya, dan itu tidak kita pungkiri. Walaupun mungkin ini kita kan berbeda pandangan mungkin karena orang berbeda pilihan. Iya. Tapi karena kita memilih sudah Pak Ardiansah dan Pak Mulyan ini sudah jelas dengan segala macam pertimbangan dan pola pikir. Iya. Beliau ketika menjadi bupati banyak prestasi yang ditorehkan di Kutai Timur ini ya, bagi kami pekerja ya kan, yang ini konteksnya secara personal kami dari organisasi serikat pekerja kan, ya keluarnya Perda Ketenagakerjaan nomor 1 2022 kemarin, dan diikuti oleh peraturan bupati, aturan-aturannya di dalam Perbub lagi ya. Nah, kemudian ada niatan baik juga dari Pak Mahyunadi yang tadi Om WP jelaskan untuk kedepannya bagaimana membekali masyarakat Kutai Timur ini keterampilan, yaitu mendirikan BLK Plus. Dan itu salah satu yang harus kita apresiasi, bahwa bagaimana kita mempersiapkan tenaga kerja lokal ini bukan hanya berdasarkan regulasi supaya kita bisa masuk bekerja di perusahaan. Dan itu ya mungkin segelintir prestasi-prestasi dari Pak Ardiansah dan mungkin niatan baik dari Pak Mahyunadi ketika nanti Army ini ke depan bisa menjadi menang, dan kita harapkan itu kita harus bisa menangkan Army ke depan ini. Nah, selain itu juga kemudian kita berpikir bahwa kemudian pemerintahan yang kita katakan ini harus dilanjutkan, biarlah Pak Ardiansah yang melanjutkan kembali. Biarlah Pak Ardiansah yang melanjutkan. Ini luar biasa sampai tuntas tas lah pokoknya. Iya. Itu. Walaupun tidak ada isi tas. Ya, betul sekali. Enggak, saya tuh kadang terpancing tuh kalau orang bicara tas, iya kan? Walaupun tidak ada isi tas, tapi orangnya berkualitas, itulah yang kita pilih. Ya, betul itu. Utama. Nah, kemudian sebagai serikat pekerja ya. Betul. Serikat pekerja seluruh Indonesia. Di Kabupaten Kutai Timur. Ini kami ini kan serikat pekerja yang berafiliasi ke pusat Om, dan ini dari Sabang sampai Merauke kami ada perwakilan. Kebetulan saya ketua serikat pekerja ekspresi yang ada di PT KPC. Oh, PT KPC. Ya, PT KPC Om. Nah, pasti kan ada harapannya tuh. Ya. Sebagai pekerja di PT perusahaan yang besar ya kan. Siap. Harapannya terhadap
pemerintahan ARMY ke depan, insya Allah terpilih ya. Siap. Amin. Amin, amin, amin. Apa harapan daripada Serikat Pekerja? Ya, seperti yang pernah disampaikan oleh teman-teman Serikat Pekerja ketika ada peringatan May Day kemarin di Polder dan dihadiri oleh Pak Ardiansyah juga sebagai perwakilan dari pemerintah. Ya, kami sebagai Serikat Pekerja berharap bahwa kemudian regulasi yang ada ini bagaimana kita kawal dan mengawasi Perda dan Perhub ini kan. Nah, harapannya juga ke depan kemudian regulasi-regulasi yang akan dikeluarkan pemerintah daerah yang tentunya ini tidak akan bertabrakan dengan peraturan dan undang-undang di pusat kan. Nah, terkait masalah pekerja ini kita berharap yaitu akan semakin menarik minat investor untuk masuk ke Kutim. Ketika semakin banyak investor yang masuk ke Kutim, ya itu akan membuka lapangan pekerjaan lebih banyak. Nah, ketika lapangan kerja yang banyak ini juga harus didukung dengan tersedianya tenaga kerja yang terampil. Nah, selain regulasi juga kita harapkan pemerintah juga semakin giat untuk membangun pusat-pusat pelatihan. Ya, contohnya tadi kemudian niatan dari Pak Mayunadi nanti mendirikan BLK yang dalam arti kita jangan hanya terpusat bahwa kemudian di Kutai Timur ini dua pekerjaan saja, dalam arti dua lapangan pekerjaan ini kan berpusat pada pertambangan dan perkebunan. Betul. Ya, nah sedangkan kita tahu bahwa pertambangan ini kan ada Habis. batasannya. Betul. Ya, Akan habis. ya kan? Nah, kita berharap ada sumber-sumber atau reserve yang dalam arti kedepannya itu bisa digunakan sebagai tempat untuk orang bekerja lagi. Oh, yang Bung Yunus ingin katakan itu kalau selesai nih tambang kita mau kemana? Ya bisa saja kemungkinan Om. Ya. Dan dijawab oleh BLK ini bahwa di situ kan ada juga nanti dipersiapkan latihan UMKM, Betul. ya kan? Ya. Bagaimana mengelola ubi, ya kan? Menjadi tape misalnya, kan? Iya kan? Bagaimana mengelola ubi menjadi tepung, tepungnya kita ekspor. Iya betul. Sehingga nanti begitu pensiun dari perusahaan tambang, KPC misalnya, ataukah sumber daya tambang ini sudah habis, oh kita sudah bisa bekerja nih. Betul itu. Ya harapan kita memang bahwa kemudian pemerintah sudah memikirkan 5-10 tahun bahkan 40 tahun yang akan datang ya kan, bahwa kemudian tambang ini adalah sumber daya yang terbatas. Betul. Ada batasannya ketika nanti dia habis. Nah, untuk itulah kemudian harapan kita ketika ada BLK plus ini itu segala profesi ada dibuka di situ. Betul. Jadi bukan hanya kita bergantung pada tambang, perkebunan atau mungkin yang menjadi favorit sekarang ini kan Om, orang ingin bekerja di tambang. Jadi tidak terpaku pada kita harus bekerja di tambang, tapi bagaimana kemudian membuka lapangan pekerja yang bisa mengakomodir tenaga kerja yang ada di Kutai Timur Om. Saya setuju. Siap. Bagaimana kita mengelola udang mencari terasi? Betul, Om. Iya kan? Betul. Bukan terasi. Kulit buaya, Iya, bagaimana kita mengelola kulit buaya ini bisa menjadi tas? Betul. Iya kan? Daripada buaya sangat ditangkap, diam-diam di kulitnya dikirim ke Bandung atau di mana-mana kan? Ya, betul. Kita kelola sendiri. Betul. Itu luar biasa tuh harapannya tuh. Sebagai anak muda, sebagai pekerja ya, bahwa ke depan itu kan ya mungkin 30 atau 20 tahun ke depan itu tambang itu sudah tidak terlalu menjadi prioritas. Akan tetapi tambang akan menjadi bagian dari batu loncatan untuk kita menciptakan kerja lain tuh, yang insya Allah disiapkan oleh pemerintah daerah. Karena saya kan membaca tuh ada 50 program unggulan ARMY. Iya. Di situ banyak program-program yang memang berpihak kepada rakyat. Benar. Bukan hanya, hampir semuanya berpihak kepada rakyat tuh. Ada sekitar 17 program itu untuk desa hebat. Kemudian Kutai Timur hebat, ya kan. Ini luar biasa nih program ini. Dan program ini harus dikawal. Ya. Siapa yang mengawal program ini? Kita. Relawan ARMY, tim ses ARMY yang harus mengawal program ini sehingga program ini bisa berhasil. Iya. Nah, termasuk kaulah muda harus mengawal ini. Pasti. Iya kan? Itu jangan berpikir masih mau tambah istri nih. Nah, ini ada peluang bagus tadi itu. Nyambung sebenarnya. Ajas kan tidak berharap untuk bekerja terus di perusahaan itu. Jadi memang nanti juga diberikan penyampaian kepada kawan-kawan agar supaya tidak hanya terpaku bekerja di tambang itu. Misalnya ada Bung Irfan masukan kan, tidak lolos 2 kali 3 kali.
Akhirnya frustrasi. Nah ini kan tanggung jawab juga kaulah muda. Jangan. Mungkin bukan rezekimu di tambang. Iya, betul. Akan tetapi ada rezekimu di program army itu. Ya contohnya tadi tuh. Ya siapa tahu dia bisa masuk di BLK. Karena orang gagal itu kan tidak harus begitu gagal langsung mati. Ya. Ya, Iya kan? harus berusaha. Harus berusaha, harus bangkit lagi, harus bangkit lagi, harus bangkit lagi. Seperti dengan mentalitas yang dimiliki oleh Pak Mahyunadi itu. Ya. Betul. Iya kan? Kan ada orang bertanya juga nih, Om kenapa mendukung army? Iya. Saya bilang cinta pertama saya itu sebenarnya kedua-duanya tuh. Saya cinta kepada Ardiansyah Sulaiman. Saya juga cinta kepada Mahyunadi. Kenapa dulu tidak mendukung Pak Mahyunadi? Karena saya tidak cinta wakilnya. Kan begitu persoalannya kan? Simpel Om ya. Simple. Iya kan? Iya betul. Karena memilih seorang pemimpin itu kan kita harus lihat bibit, bebet, dan bobot. Figur. Sama dengan kalau kita memilih istri. Iya betul. Kalau bibit bobotnya meragukan, wah, iya kan? Menurut saya sih, menurut orang lain walau alam. Nah, kalau Irfan gimana Pak? Sama Om. Ya, ya, Ya memang tentu harus kita lihat bibit bobotnya dulu. Iya, iya. Nah, jadi untuk bibit bobotnya yang betul-betul saya lihat sebuah pasangan yang sempurna ya di army. Iya, iya, Kan gitu. Pertama Pardian seorang petahana iya. dari bupati, Mhm. ya. Kemudian religius, Iya. sangat dekat dengan masyarakat, ya. Kemudian dengan pemuda juga dekat, ya. Selalu merangkul pemuda. Dengan pelaku UMKM, apalagi Om, ya kan, sangat tinggi kepedulian beliau terhadap masyarakatnya ya. Nah ditambah dan berpasangan dengan Pak Mahyunadi, ya selain beliau kemarin mantan ketua DPRD ya, dan banyak pengalaman yang beliau juga sudah bangun ya, khususnya di Kutai Timur ini. Iya. Banyak Om, melalui aspirasi beliau, pokir beliau, dan lain-lain ya. Jadi Pak Ardiansyah dan Mahyunadi ini saya rasa pasangan yang paling sempurna menurut saya. Pasangan yang paling sempurna. Iya. Lebih sempurna lagi kalau semua orang yang ada di barisan army itu sama-sama memenangkan namanya army. Amin. Kalau datang Fajar, Iya. usir aja Fajar itu. Iya kan? Ya, jadi saya paling tertarik tuh Om. Salah satu 50 unggulan program daripada army ini. Iya. Salah satunya keterampilan atau pelatihan balai kerja sertifikasi langsung kerja. Iya. Termasuk BLK Plus yang tadi menjadi gagasan Pak Mahyunadi. Iya. Ini ke depan kami akan rangkul Om, bagaimana kaula muda ini bisa berkolaborasi dengan pemerintah daerah Iya, ketika nanti beliau duduk ya. Nih, ini yang kami sudah lakukan sudah terjadi Om. Ketika zaman Pardiansyah ini, Iya. kan gitu. Ketika Pardian masih bupati ya, kami berkeluh kesah. Iya. Ya, kami sampaikan juga kelemahan dan kekurangan kita. Iya. Apalagi kan tahu sendiri Om, kan perusahaan bukan milik kita, Betul. bukan juga milik pemerintah daerah. Iya. Nah minimal pemerintah daerah ini menjadi jembatan untuk pemuda-pemuda pada khusus. Ya, nah alhamdulillah Om, kami diberikan kesempatan oleh Pardiansyah untuk mencoba meminta ya ketenaga kerjaan di PT KPC. Dan ini saat ini sedang berproses. Nah, mudah-mudahan didoakan ya Om ya. Amin. Didoakan. Jadi kita sudah diberikan rekomendasi Iya. oleh Pardian, masih beliau duduk di bupati ya, bahwa beliau betul-betul antusias, beliau betul-betul mendukung ya kemauan dari pemuda-pemuda ini ketika dia ingin masuk tambang. Ya, sebenarnya selain kemauan Om, tekad mereka, kita juga perlu mengasah keterampilan mereka. Iya, iya. Yang saya bilang tadi, saya sangat support dengan gagasan Pak Mahyunadi. Karena mungkin beliau, contoh ya, ada Kopikai ya. Iya, iya. Nah, beliau itu sudah sangat tidak peka lagi lah ibarat kata dengan pengangguran di luar. Iya. Tetapi beliau juga melihat bahwa pengangguran di luar ini
saking sulitnya masuk di perusahaan, ada yang jadi barista, Oh. ya, atau lain-lain lah. Jadi bagus. Ada lapangan pekerjaan yang mereka siapkan juga, khususnya Pak Minadi. Apalagi kalau beliau sudah jadi wakil bupati, Iya, dengan gagasan yang tadi BLK Plus, ya, boy, luar biasa lagi tuh, Om. Nah, bahkan selain tim-tim relawan, termasuk kami kaula muda yang sudah saat ini sudah mempunyai linknya banyak di perusahaan di Sangatta, wajib untuk mengawal itu. Jadi sebenarnya Kaula Muda ini sudah melakukan elaborasi ya, kerjasama dengan Pemerintah daerah. Betul. Betul. Nah itulah yang dimaksud dengan hebat tuh. Nah, iya. Kan banyak juga tuh orang yang tidak paham apa itu hebat. Ya. Dipikirnya hebat kalau kita mikul 2 karung Ya. beras. Oh hebat tuh, kuat tuh. Padahal sebenarnya hebat itu salah satunya elaborasi. Betul. Hebat itu pertama kan handal. Ya. E-nya itu elaborasi. Elaborasi. Iya kan? Nah, orang ngapain hebat. Iya, kalau kamu membaca hebat itu seperti orang mendorong mobil mogok. Baru mobil mogok itu jalan kan? betul. Itu baru hebat. Tapi hebat yang dimaksud itu adalah singkatan sebenarnya. Ya. Handal, elaborasi, kemudian Tangguh. tangguh, ya kan? Kemudian melanjutkan apa itu? Ada beberapa kata-kata dari idiom daripada hebat itu. Ini kita ngomong ini supaya orang paham. Ya. Jangan sampai mereka tidak paham, dilaporkannya lagi kita kan? Ya. Betul. Paham lah kamu. Nah, jadi kami saat ini merekomendasi nih, Om, Iya. bagi pemuda-pemudi khususnya ya, adik-adik yang di Sangatta ya khususnya, yang mau kerja siap dengan kemampuannya, terampilannya, datanglah ke Sekretariat Kaula Muda, ya, karena kita sudah punya alat Iya. untuk bisa menjadi bagian lah dari perusahaan di sana. Kalau nanti ada adik berpikir ya, atau pemuda-pemuda di Sangatta berpikir, wah saya nggak ada uang untuk bayar nih, ini gratis, Free. ya, free. Nah, betul-betul dari Pardian juga memberi layanan gratis kepada pemuda-pemuda agar dia juga bisa menempuh impian dan cita-citanya dan masa depannya pada khususnya di dunia tambang. Luar biasa ya. Ya, jadi tambang ini memang betul-betul daya tariknya besar sekali, Om. Iya. Ya. Jadi saya pikir sebuah program dari Army yang tadi saya bilang BLK Plus itu betul-betul Iya. menginspirasi masyarakat, Om. Kenapa banyak yang suka sama sosok Pak Ardiansah Sulaiman? Beliau itu langsung menyentuh ke persoalan yang dihadapi oleh masyarakatnya. Kan banyak juga tuh pemimpin kita di negeri ini ya, bukan di Kutai Timur. Ya. Di negeri ini nanti mau menyentuh masyarakatnya itu kalau ada maunya. Iya, betul sekali. Tetapi ketika maunya itu sudah tercapai itu, kita mau menghadap tuh langsung ngomong begini. Ada bahasa istilah kita tuh di Kutai itu. Siapa awak? Dia tidak tahu kabar ini kita ini pejuang nih. Iya, betul. Iya. Itu kan banyak yang terjadi. Tapi ada Pak Ardiansah Sulaiman itu dari dulu tipikal beliau begitu tuh. Bahkan saya selalu katakan, begitu Pak Ardiansah ingin menyentuh hati masyarakatnya tuh, satu-satunya bupati di Indonesia yang mau ikut memandikan mayat tuh, Ya. termasuk istri beliau, Ya. Ibu Siti Robiah tuh. Ya. Nggak ada bupati di Indonesia begitu tuh. Betul. Iya kan? Dari situ aja orang sudah bisa melihat betapa luar biasa akhlak Pak Bupati ini. Iya. Kemudian Pak Ardiansah itu coba lihat tuh, rumahnya di Jalan Sulawesi. Iya. Dari dulu sampai sekarangnya begitu-begitu aja tuh rumahnya tuh. Beliau pernah menjadi anggota DPR pertama ya, Betul. ketika kabupaten ini dibentuk. Ya, betul. Pemekaran. Beliau pernah menjadi wakil ketua DPRD. Beliau pernah menjadi wakil bupati 2 periode. Ya. Menjadi bupati lagi. Ya. Rumahnya Begitu aja. begitu. Ya mohon maaf, mungkin luas tanah Om lebih besar daripada luas tanah beliau itu di Jalan Sulawesi itu. Saya tidak pernah juga mendengar itu bahwa anak beliau itu difasilitasi untuk
hal-hal yang sifatnya personal, yang ada hubungannya dengan pemerintahan. Kenapa saya ngomong begitu? Anak beliau itu pernah menjadi calon PNS, tidak lulus. Sampai orang-orang bilang, kok bapak begitu tega sama anak? Apa jawaban dia? Belum rezekinya. Betul. Nah coba tuh, luar biasa ini orang ini. Sehingga ya, kalau kita selalu mengatakan Pardiansa kalau kita datang tidak ada solusi, oh salah dong. Ya. Saya tahu yang orang-orang mengatakan kalau kita bertemu dengan Pardiansa tidak ada solusi itu. Maunya itu begitu ketemu Pardiansa dikasih duit. Pola-pola begitu itu tidak baik itu. Tidak mendidik. Pardiansa punya pemikiran lain terkait dengan hal-hal seperti itu. Tapi kalau kita diskusi mengenai program, oh laju beli itu. Ya. Contohnya kan Kaula Muda. Betul. Itu yang berjalan sekarang itu. Ya. Mungkin dari awal ya, tapi ketika kami berkolaborasi dengan pemerintah daerah saat itu, kayaknya ada berapa puluhan orang sudah ya. Iya. Nah, ini ditambah bulan ini ada 4 orang nih yang lagi psikotes, ikutin psikotes. Jadi kami betul-betul pupuk dia. Nah, jadi pertanyaannya, bayar nggak dia? Ya. Sesuai arahan dari Pardiansa. Ya, jadi saya rasa rugi loh, ya. Masa kita harus pilih orang yang kasih uang? Nah itu Ya. dia masalahnya. Nah, jadi beliau ini sudah memberikan kesempatan kepada kita, ya. Ini masa depan. Mahal sekali, Om, harganya masa depan. Kan gitu. Daripada, Om, 5 tahun sekali dikasih uang, mungkin lah ya 500, 1 juta. 1-2 hari habis, Om. Ini yang saya mau ngomong ini sebenarnya Pan nih. Saya berterima kasih Pan. Karena anak saya sendiri saya sudah rasakan nih. Iya. Yang dilakukan oleh Kaula Muda nih. Iya. Anak saya suruh kuliah tidak mau, tidak mampu sudah otaknya Om. Ya, kemudian suruh jadi operator untuk media, memang dia punya ahli dia kan. Ya namanya anak muda selalu keluar juga. Nah ketika ibunya menyatakan, kamu kerja enggak? Itu ada itu Kak Ivan tuh bisa tuh. 1 bulan sampai 6 juta, 7 juta. Ya, betul. Sampai dia bilang, Pak, walaupun saya dikasih uang 1 juta orang, saya coblos yang lain, lebih baik saya coblos Pak Ardiansa Sulaiman. Saya dikasih 6 juta sebulan. Nah, Itulah edukasi yang kami berikan ke pemuda. Om. ya. Jadi seperti saya bilang tadi, tidak 1-2 orang setiap hari atau setiap malam datang ke kami. Itu yang selalu kami pupuk, Om. Berbicara politik boleh. Ibarat Kaula Muda, Kaula Muda berpolitik. Tentu. Iya, enggak apa-apa. Kita harus berpolitik, Betul. Tetapi berpolitik cerdas. Iya. Untuk memilih orang-orang yang cerdas. Iya. Kan gitu? Iya. Nah, contoh ya seperti saya bilang tadi. Banyak duitnya nih. Iya. Atau tanya-tanya, kita lihat kasih aja dulu tantangan. Iya. Ya. Kamu mau uang apa mau kerjaan? Makanya di situ kami melihat karakternya, Om. Selektif betul kami. Saya mau kerja, Pak. Iya, Saya mau iya. kerja, Bang. Oke. Kami giring memang dia, Om. Iya. Agar dia bisa memilih army. Iya. Setia dengan army, Iya. ya. Iya. Dan kami langsung buktikan. 4 orang ini, Om. Ya, 4 orang yang hari tadi tes psikotes, Om. Itu nanti diarahkan ke, Army langsung. maksud saya diarahkan ke PAMA atau ke, Ada yang ke PAMA, ada yang di KPC. wah luar biasa ya. Iya. Ini berkat elaborasi, ya kan, antara Kaula Muda dengan Pak Ardiansa Sulaiman. Ya. Mungkin ada 1 bulan yang lalu ya. Iya. Jadi ada anak muda yang baru gabung ke kita, kebetulan baru lulus sekolah, ya. Dia pengen magang nih, magang di KPC. Bagaimana magang ini, Bang? Udah, kita coba karena kita sudah ada kolaborasi dengan Pemkab kan. Iya. Akhirnya kami menemui dan menghadap Bapak Bupati, Pak izin Pak, ya, ini anak mau magang di PT KPC. Beliau langsung responnya bagus, Om. Beliau langsung buatkan rekomendasi Bus. yang ditujukan kepada PT KPC. Alhamdulillah hari ini MCU. Luar biasa ya. Itu lebih berharga daripada 5 amplop isinya 500.000. Itu lah, ya kan? Makanya saya bilang tadi, hati-hati 5 tahun sekali. Iya. Di sini ketemu dengan Kaula Muda, diarahkan ke Kaula Muda, ataupun kita menggiring dia ke politiknya, ke army, tidak ada yang salah kok. Iya. Iya kan? Iya. Kita cerdaskan dia. Betul. Gitu loh. Nah, setelah lepas mungkin politik,
menang kalah Tuhan yang tahu. Benar. Ya kan? Mau 0-1, Iya. mau 0-2, Iya. Tuhan yang tahu. Tetapi kita sudah menang Om dengan cita-cita yang tadi Pardian berikan kepada anak muda, ya, perhatian, bahkan beliau bisa memberikan rekomendasi. Anak orang loh Om sudah kerja, Iya. anak orang loh ini sudah magang, Iya. berkat siapa? Pardian. Pahala Om. Wih, Ya kan? pahala. Dan, Betul-betul berkah. dan pahala juga itu kan sebenarnya dicetak oleh Irfan juga tuh. Contohnya lah ini lah. Ya, kita kan kolaborasi Om. Iya, iya, Ya, iya, iya. Disitulah manfaatnya kita berkolaborasi. Iya, Makanya saya iya. bilang tadi, Iya. dari 50 unggulan Army, termasuk program unggulannya tadi, seperti yang menjadi gagasan Pak Moidadi. Iya, iya. Ya, untuk mendirikan Balai Pelatihan Plus. Iya. Wih, itu luar biasa sekali. Karena Kaulah Muda bukan hanya sekedar menampung tenaga kerja Om. Iya. Termasuk mereka juga di Kaulah Muda ini ada juga pelaku usaha. Ya. UMKM, Iya. ada juga yang jualan kecil-kecilan Iya. mungkin ya, yang butuh perhatian dan pelatihan. Iya. Ada Om. Jadi kita memang kolaborasi ke sana betul-betul, wah, kita harus berjuang nih, ya. Kaulah Muda harus berjuang. Dan alhamdulillah data kita sudah hampir 2000 Om. Ush, Hampir 2000. itu kalau dipakai data itu untuk pilih ke depan itu jadi tuh, Pan. Ya. Jadi, Betul-betul. Karena ya, data-data kita memang data yang pernah kita dapat. Om. Iya, iya. Ya, karena saya juga punya sebuah pengalaman. Iya, iya. Ya waktu itu. Alhamdulillah saya pelihara, saya rawat hingga saat ini dan saya betul-betul minta tolong kepada mereka karena melihat tadi, wah, ini kita silaturahmi kan, kekeluargaan terbentuk bukan melihat menang kalahnya sebuah pertarungan di pemilu, Iya. ya, tapi terbentuknya sebuah keluarga Om. Ketika saya meminta, Dek, Bu, Pak, nanti pilihannya ke Army ya, mereka siap. Wih, luar biasa. Jadi Iya kan? apa janji yang kita berikan? Iya. Tidak ada Om. Karena apa? Yang kita berikan, yang kita lakukan kepada mereka adalah tidak jauh dari program unggulan tadi dari Army. Salah satunya. Tidak lepas dari salah satu dari 50 Ya, salah program satunya unggulan itu tadi balai pelatihan yang dia mau bangun, Iya, ya kan? iya, iya. Pak Unat tadi, ya, Iya, iya. mau bangun itu balai pelatihan plus itu. Iya. Nah, kenapa yang sudah terjadi ini ditambah lagi beliau nanti duduk, semakin banyak saya rasa tugas kami untuk mengawal itu. Luar biasa ya. Betul. Iya, mereka sekarang yang masuk itu dilatih di BLK saja bisa Ya. diperjuangkan. Bisa diperjuangkan. Apalagi kalau sudah Di BLK. latihan di BLK itu. Iya, punya sertifikasi. Iya, betul. Kan gitu, Om. Luar biasa. Gratis lagi. Gratis lagi. Kita juga kawal nanti umpama ya, masuk ke sana gratis lagi. Om. Ya. Misal, wah ini kami nggak ada link misal, atau kami nggak ada orang dalam. Tak usah kita berpikir seperti itu, ya. Disitulah tujuan kita berkolaborasi, bukan hanya sekedar dengan pemerintah daerah, kita juga berkolaborasi dengan stakeholder, khususnya perusahaan-perusahaan swasta tadi. Iya, iya, iya. Bukan hanya sekedar di KPC Om, Iya, iya. bahkan KPP yang diindeksin, Hahaha. kita berkolaborasi Om. Oh. Ya, berapa kemarin anggotamu yang masuk kemarin? Pertama 5, terus terakhir berapa? 3. Nah, satu orang sudah di Bogor pelatihannya, Dilatih di Bogor. latih di Bogor. Itu di dari Kostrad. itu dari Kaulah Muda. Kaulah Muda. Luar biasa kan ya kalau Kaulah Muda ini. Iya. Jadi kalau kita berbicara bukan hanya sekedar KPC, artinya Kutai Timur Om. Ya, bicara kita Bupati Wakil Kutai Timur Om, ya kan? Jadi di mana ada perusahaan, ketika juga program unggulan daripada Army tadi terkait masalah balai pelatihan plus tadi ataupun sertifikasi langsung kerja, boy, ini betul-betul mendukung pemuda-pemudi khususnya. Nah, Tenang sekali orang tuanya sudah. anak-anak muda, para orang-orang tua, pilihlah Army. Masalahnya nanti itu akan dibangunkan yang namanya Balai Latihan Kerja Plus. Ini bukan sekedar wacana, Ya, termeso. karena ini masuk dalam 50 program unggulan daripada Army. Nggak usah lah, daripada pusing-pusing, coblos nomor 2 aja, selesai itu barang. Betul. Iya kan? Betul. Oke, sebelum kita mengakhiri nih, Anjas, Siap. Om ingin mendengarkan pernyataan terakhir dari Anjas tuh terkait dengan Kaulah Muda Kutim dalam menghadapi tantangan lowongan kerja ke depan.
dari kaula muda ya Om ya. Iya. Nah, kalau kami dalam menghadapi tantangan lowongan kerja ke depannya, ya memang kami juga alhamdulillah ya tentang program 50 unggulan tadi ini yang termasuk Balai Latihan Kerja Plus itu juga termasuk sebenarnya dalam program kerja kaula muda juga. Oh. Iya. Jadi mungkin kita akan membuat juga sedikit pelatihan tentang edukasi tentang bagaimana mempersiapkan SDM unggulan dari pemuda-pemuda Kutai Timur untuk kedepannya bisa bertarung lah di dalam dunia pekerjaan, bisa memberikan yang terbaik tentang solusi kami untuk menghadapinya, termasuk tadi bekerja sama dengan pemerintah dan stakeholder di Kutai Timur khususnya. Ya luar biasa di kaula muda siap bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam rangka pertarungan mendapatkan pekerjaan di perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten itu. Ya. Pak Bung Yunus. Siap. Ya kan? Izin Om. Statement terakhir terkait tadi kan ada harapannya itu. Harapan teman-teman di Serikat Pekerja kemarin kan itu sudah dibuktikan oleh Pak Jasa Sulaiman. Betul. Terkait dengan keluarnya Perda ketenaga kerjaan, ya kan? 80-20. Kemudian Pak Jasa Sulaiman lalu membuat peraturan bupati untuk mengikat Perda ini. Betul. Iya kan? Sehingga lebih kencang dorongannya. Nah, ke depan apa harapannya? Teman-teman para pekerja di perusahaan tambang yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Ya, kalau secara general mungkin banyak harapan kami Om, baik itu terkait masalah regulasi, ya seperti kita tahu banyak sekali tuntutan buruh ketika mau menjelang May Day kan, ya bagaimana kemudian menghapus sistem kerja outsourcing, kemudian bagaimana memperlakukan upah layak, kemudian bagaimana menghentikan kriminalisasi terhadap aktivis serikat pekerja, dan istilahnya menjamin juga bahwa kemudian peraturan keselamatan kerja bisa diberlakukan di semua perusahaan tanpa melihat bahwa kemudian perusahaan itu mampu atau tidak, tapi ini regulasi yang harus memang kita ikutin. Ya itu mungkin poin-poin secara umum dari kami para serikat pekerja. Nah, cuman harapan saya secara pribadi juga mungkin kan ingin menyampaikan kepada masyarakat kaula muda atau siapapun itu bahwa sampai hari ini seperti yang Om WP sampaikan terkait masalah pilkada di Kutim ini, marilah kita jangan menjadi orang yang buta dan mari kita bersama-sama untuk melek politik, karena segala sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak itu diputuskan melalui keputusan politik. Ya. Nah, terkait apakah kita menjadi masyarakat di suatu kota, kabupaten, provinsi itu tergantung dari kepala daerahnya yang memimpin untuk memajukan daerahnya. Jadi mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan WP, karena saya juga mewakili daripada serikat pekerja, bahwa regulasi-regulasi yang selama ini kami gaungkan untuk kami tentang itu mudah-mudahan bisa diakomodir atau bahkan bisa diterima oleh pemerintah daerah, ya, terutama nanti ketika ARMY yang kita akan kawal, kita dukung dan bahkan kita pilih untuk dimenangkan nanti di tanggal 27 November ini, bahwa kemudian ARMY akan bisa menjalankan 50 program yang poin-poin di dalam program situ semua menyangkut masalah kehidupan masyarakat yang ada di Kutai Timur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Luar biasa. Harapan daripada serikat pekerja nih yang ditambang-tambang ini. Persoalan outsourcing mungkin ini agak berat. Akan tetapi tidak ada yang berat kalau seluruh kabupaten kota yang ada di Indonesia ini mendorong aturan ini sehingga pusat bisa melihat bahwa outsourcing ini memang sangat mencederai para pekerja kita di perusahaan-perusahaan. Kalau persoalan lain saya pikir bisa diselesaikan di daerah. Hanya ini persoalan outsourcing. Kenapa saya jelaskan ini supaya nanti tidak mungkin lah bisa outsourcing. Ya memang bupati tidak bisa. Akan tetapi kalau seluruh bupati di Indonesia bersatu mendorong persoalan aturan ini bisa diubah lagi kembali ke peraturan semula, saya pikir tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi Presiden Prabowo Subianto itu sangat berpihak kepada rakyat. Kemudian Bung Irfan, statement terakhirnya. Ya, mungkin sekaligus mengajak aja sih Om ya. Ya. Jadi untuk masyarakat betul-betul kita harus melakukan ya pencerahan memang sebelum kita pilihan nanti. Ya.
karena memang sulit untuk memilih antara satu dengan dua. Gunakan hati dan akal sehat kalian, ya. Lalu tentukan pilihan kalian. Yang jelas-jelas mungkin seperti Dinda Yunus katakan bahwa track record dan prestasi daripada Pak Ardian ini 5 tahun terakhir memang sangatlah terbukti, ya, baik dari infrastruktur, ya, kemudian dari bidang-bidang pembangunan lainnya, masjid, bantuan dan lain-lain, itu betul-betul banyak sekali perhatiannya. Ditambah lagi Om, ya, kami juga merasa sangat terbantu, ya, anak muda Sangatta ini sangat terbantu ketika beliau memberikan support, ya, ketika beliau masih duduk di kantor dinas jabatan beliau, bahwa beliau ini mendukung, ya, seperti apa Kaulo Muda ini nanti membawa masa depannya sendiri, betul-betul beliau menyambut tangan. Bahkan beliau nanti siap berkolaborasi dengan Kaulo Muda. Artinya kami juga di sini memanggil pemuda-pemudi yang mempunyai, ya, cita-cita ataupun ingin masa depannya mau kerja, ya, di perusahaan. Insya Allah kami akan bantu, ya. Kita akan mencoba memberikan edukasi kepada mereka. Seperti beliau bilang, pakai politik cerdas, ya. Kita akan betul-betul tidak ada yang ibaratnya money politik di situ, Om, ya. Bahkan tidak ada kami melakukan pungli, ya, atau pungutan untuk memperjuangkan masa depan mereka. Jadi khusus pemuda-pemuda yang ada di Sangatta, Kutim pada umumnya, mari kita sama-sama mendukung Army Ardiansah, Sulaiman dan Mahyunadi. Apalagi di sini 50 program unggulan beliau, di mana ada satu, ya, unggulan bagi kami Kaulo Muda adalah ketenaga kerjaan. Itu betul-betul menjadi prestisius buat kami, apresiasi untuk kami bagaimana kita sama-sama mengawal beliau ke depan agar tanggal 27 betul-betul kita memberikan pilihan kepada nomor urut 2. Demikian, terima kasih Om. Baik, terima kasih. Saya tidak menyimpulkan lagi apa hasil pembicaraan kita tadi ini. Akan tetapi saya pikir kawan-kawan yang menonton podcast ini sudah bisa mengambil sebuah kesimpulan. Pada tanggal 27 bulan 11 tahun 2024, siapa yang layak dipilih. Saya tidak akan menyatakan Anda pilih nomor ini atau nomor itu. Silakan pilih sendiri sesuai dengan hati nurani. Sekian podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.